Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa lilin yang menyala di tempat yang gelap tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tapi juga menunjukkan jalan bagi orang lain. Begitulah seharusnya hakikat seorang muslim di tempat kerja. Dalam kesempatan kultum kali ini, mari kita sejenak menepi dari kesibukan duniawi ini untuk merenungi peran kita sebagai manusia. Apakah kita baru sebatas menjadi orang yang baik, ataukah kita sudah menjadi orang yang membawa kebaikan? Dalam Islam, menjadi orang baik saja tidak cukup. Ada dua tingkatan manusia dalam kebaikan. Yang pertama, soleh. Adalah orang yang baik untuk dirinya sendiri dan tidak berdampak untuk lingkungannya. Dia rajin sholat, jujur, dan cerdas, tapi hanya untuk kepentingannya sendiri. Dia selamat secara pribadi, namun kehadirannya tidak berdampak untuk lingkungan sekitarnya, tidak berdampak untuk orang lain. Yang kedua adalah muslih. Orang ini tidak hanya baik, tapi dia juga membawa perbaikan, membawa perubahan menjadi lebih baik bagi sekitarnya. Inilah hakikat teladan yang sesungguhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah, dimanapun kita berada, baik di sekolah, ataupun di tempat kerja, ataupun di masyarakat yang lainnya, status kita seharusnya adalah seorang muslih atau pemberi teladan. Rasulullah SAW sendiri, beliau tidak hanya diutus menjadi orang baik yang bertapa di Gua Hiro, tapi beliau turun ke pasar, ke medan perang, ke tengah masyarakatnya untuk menjadi teladan, dan beliau adalah the ultimate role model, uswatun hasanah, teladan yang utama. Jika menjadi baik saja sudah cukup, Rasulullah SAW tidak perlu dimusuhi kaum Quraisy. Beliau dimusuhi justru karena beliau menjadi muslih. Beliau membawa kebaikan, membawa perubahan yang baik untuk kaumnya, untuk masyarakat Quraisy. Maka beliau dimusuhi. Bagi para siswa sekalian, menjadi teladan tidak harus menunggu jadi ketua kelas. Teladan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, misalnya dengan menghormati guru, kemudian datang tepat waktu, ataupun hanya dengan mengambil satu sampah yang berserakan tanpa disuruh. Itu adalah bentuk dakwah visual, bentuk dakwah yang paling nyata, yang paling kuat. Ingat, satu perbuatan nyata lebih berkesan daripada 1000 kata-kata nasihat. Lalu, bagaimana cara kita menjadi teladan atau sosok muslih di tempat kerja? Yang pertama adalah kita jangan sampai menunggu diminta bantuan. Seumpama kita melihat rekan kerja kesulitan atau ada pekerjaan yang terbengkalai, maka tawarkan bantuan tanpa harus menunggu pertolongan, minta pertolongan dari mereka.
Kita tawarkan bantuan tanpa mengharapkan pujian ya, tanpa mengharapkan embel-embel hadiah. Yang kedua yaitu menjadi penengah. Jika ada konflik atau drama di dalam sebuah kantor, maka seorang muslih itu hadir untuk mendinginkan suasana. Bukan malah kemudian dia memanas-manasi, mengompor-ngompori ikutan dalam drama itu. Tapi dia menjadi seorang yang mendinginkan suasana dalam kantornya, mendamaikan dalam konflik tersebut. Kemudian adalah seorang yang muslih, dia tidak akan menyimpan kepintarannya sendiri. Dia akan dengan senang hati mengajarkan keterampilan yang dia miliki kepada rekan kerja yang lain, agar produktivitas tim meningkat bersama. Selanjutnya adalah konsisten dalam ibadahnya. Seorang muslih menjadi teladan cukup dengan menjaga konsistensi ibadahnya, menjaga sholatnya di tengah kesibukan. Itu menjadi dakwah visual yang luar biasa kuat bagi teman sejawat. Maka akan muncul pertanyaan, mengapa kita harus repot-repot menjadi seorang teladan? Nah, inilah yang disebut mengajarkan jalan kebaikan, yaitu investasi jariyah. Ini akan menjadi amal jariyah untuk kita. Anda akan mendapatkan pahala yang terus mengalir dari setiap orang yang mengikuti keteladanan Anda, yang mengikuti kebaikan Anda, tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Jadi, repot sedikit di dunia itu tidak mengapa, tapi panen besar di akhirat. Menjadi orang baik itu menjaga diri, tapi menjadi teladan adalah menjaga peradaban. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah, kita tidak menjadi teladan karena kita sempurna. Kita menjadi teladan karena kita memilih untuk bertanggung jawab atas arah kebaikan di lingkungan kita. Dunia kerja tidak hanya butuh orang-orang yang pintar secara teknis, tapi butuh sosok yang mampu membawa aura positif, membawa kebaikan. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah, kita tidak menjadi teladan karena kita sempurna. Kita menjadi teladan karena kita memilih untuk bertanggung jawab atas arah kebaikan di lingkungan kita. Dunia kerja tidak hanya butuh orang-orang pintar secara teknis, tapi butuh sosok yang mampu membawa aura positif, mampu membawa kebaikan. Mari kita upgrade dari sekadar orang yang soleh menjadi sosok yang muslih, yang membawa kebaikan untuk sekitar. Ingatlah, saat kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.